Sebuah tugas sejati bagi mereka yang menuntut ilmu dan pengetahuan, menjadi aktor intelektual dalam setiap perubahan. Hal tersebut terlihat dari sosok Habibie muda, cum laude saat mendapatkan gelar strata 1, summa cum laude dalam proses selanjutnya, didapatkan Habibie muda dengan kerja keras pantang menyerah. Ingat, saya mulai membuat S3 tahun 60. Oke? Tahun 60 itu tengah-tengah ya kan? Saya datang ke Jerman 55. Saya S3 54 64 55 jadi 9 tahun. Gitu kan? Dalam 9 tahun saya S3. Hasil kerja kerasnya diakui dunia. Mereka melihat kelebihan Habibie yang mumpuni dalam segi rancang bangun pesawat, selain konstruksi roket dan rudal. Habibie Function menjadi summary dari ketelitian Habibie dalam memecahkan masalah, di mana pesawat tempur Starfighter sering jatuh saat itu. Mengenai hypersonic flow, tidak persyaratan dibayar karena waktu itu banyak pesawat terbang roket ya. Kalau saya mau meluncurkan nuklir atau apa saja, roket naik ke atas roketnya, kan ada sirip yang mengendalikan. Makin tinggi, makin tidak tebal, tidak padat itu row-nya, apa namanya, kepadatan udaranya, ya kan? Jadi ringan, tapi nanti di atas dia puter, dia mau tembak ini kan, makin lama makin padat, terjadi shockwave, terjadi kinetic heating, itu semua dipanasin, temperatur tinggi, siripnya itu cepat tipis, tidak bisa bergerak, bukan terbakar, meleleh, tidak tahan. Karena itu jatuh sebelumnya, salah kena. Jadi sebuah itu cari bagaimana menghitungnya. Oke? Nah, tentunya orang yang dapat cara berhitung itu tidak boleh publish, nanti yang ya, Rusianya bisa gampang saja. Kan? Tidak boleh dipaten, apa yang dimiliki tidak boleh dipaten. Karena semua dalam rangka perang dingin. Itu kontrak. Tapi dapat duit. Dan semakin berkembangnya kejeniusan Habibie, akhirnya beliau mendapatkan julukan Mr. Crank, di mana teorinya menyelesaikan permasalahan konstruksi pesawat. Rate retardation itu kalau Anda mempunyai kecepatan, tapi ada yang menghambat, retard, mengapa retardation? Saya main-main. Kalau Ibu Ainun, dia bilang dia dolanan, dia dolanan. Saya mulai ngitung-ngitung, coret-coret. Semua cikal bakalnya ada kertas dan potong. Begitu aja mainnya. Berbagai penghargaan pun dianugerahkan kepada putra bangsa patriotik ini. Award Van Karman dalam bidang kedirgantaraan pada tahun 1992. Edward Warner Award dalam dokter kehormatan dan doktor kehormatan dari berbagai universitas terkemuka. Habibie tetap Habibie. Berbagai tawaran dari perusahaan-perusahaan dirgantara kenamaan ditolaknya. Hanya satu yang diinginkan, membangun industri strategis dirgantara di tanah air. Commercial plane yang mampu menyatukan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Saya dibayar. Bayarnya 10% lebih tinggi dari kalau saya S2 kerja di universitas di mana saja. Itu dia hanya dapat 4 tempat untuk buat S3. Dia tender, dia ambil the best, baru dia bayar. Saya dibayar dan harus membuat hypersonic flow. Waktu selesai itu, saya ditawarkan.
Kamu 28, ini dia kan dia alami S1, S2, S3 di universitas yang sama. Dia tahu angkanya. Dia tahu profesor. Dia bilang, bagaimana kamu dengan sini? Kamu jadi guru besar. Nggak mau coba. Kenapa? Saya mau kapal terbang. Diajak ke Amerika, nggak mau. Concorde, suruh buat Super Concorde, nggak mau. Saya mau pesawat terbang yang membawa bangsa Indonesia dari tiap titik ke titik yang lain. Aman dan murah. Kita punya cita-cita yang tinggi. Mau ketentraman di bumi Indonesia. Apa gunanya kalau saya GDP-nya tinggi, meningkat, tetapi GDP-nya itu 80% dikuasai hanya oleh sepelintir 10% dari keluarga tertentu. Yang lain hisap jari.